kita harus punya rumah sendiri deh. Surya Global harus punya rumah sendiri dan tidak hanya dipakai oleh KP. KM juga pakai, farmasi juga pakai, Dirosah juga pakai. Ini gimana ini? Oke, kita berpikir kita buat rumah, bla 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 bla. Muncullah akhirnya di akhir semester ganjil kita coba buat. Di akhir semester ganjil kita buat sampai semester genap. Launching kita coba itu tadi bermasalah, dosen KP coba masuk, lemot, lama sekali, akhirnya diperbaiki. Ada progres yang baik, saya katakan. Progres yang baik, akhirnya kita bisa akses, walaupun ada beberapa kali. Terkait, saya boleh sedikit, karena kita menggeser budaya ya. Adik-adik kalau kita pahami, namanya menggeser budaya, itu tidak semudah kita geser ballpoint. Nih, tangan kanan saya dipindah tangan kiri, mudah. Tapi ini habit. Ada yang terbiasa, yang mungkin saya itu nggak terbiasa ya. Saya biasanya nulis tangan kiri, disuruh nulis tangan kanan susah. Karena menjadi kebudayaan. Sudah menjadi habitnya bagi dia, saya nulis pakai tangan kiri. Sama, saya nulis pakai tangan kanan. Disuruh merubah nulis pakai tangan kiri ya harus berusaha. Karena habit. Karena itu budaya. Karena itu budaya. Makanya itu wajar. Kita di prodi keperawatan kemarin juga ada aduan LMS. Ya kan, ada grup aduan LMS. Ada, kita Pak. menyadari. Kalau ada di institusi lain dengan dibuat NIM dan sebagainya itu sudah biasa bagi mereka. Enggak jadi masalah. Ketika ada trouble, mereka sudah datang ke IT-nya. Pak, kami enggak jadi masalah. Sedangkan di Surya Global ini hal yang baru, yang belum ada yang tiba-tiba harus ada mak bedunduk ujuk-ujuk lah bahasa Jawanya. Dengan segala keaneka ragaman budaya yang ada di Surya Global, sehingga itulah tadi yang menyebabkan bahwa perlu bertahap proses ini. Banyak adik-adik mahasiswa yang diaduan, Pak begini, ya nggak apa-apa. Tapi sekali lagi merubah, menggeser budaya dari yang awalnya begini menjadi begini itu hal yang itu perlu waktu. Nah itulah ceritanya. Kedepannya bagaimana? Ya kedepannya kita pakai LMS karena itu punya kita. Tentu saja nanti dengan perbaikan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua masalah Dirosah. Sebenarnya Dirosah ini di luar kewenangan Prodi KP. Dalam tanda kutip adalah termasuk penyampaian materi dan sebagainya. Tentu saja ada koordinator. Keperawatan jiwa, koordinatornya saya. Keperawatan keperawatan demikian, keperawatan metodologi penelitian Pak Oktaf. Kemudian ada Bu Gani dan seterusnya. Komgap ada Bu Gani dan seterusnya. Itu adalah ranah masing-masing koordinator. Tugas prodi keperawatan apa? Memberitahu bahwa jamnya Dirosah itu ada berada di situ. Dan itu adalah permintaan dari Dirosah, ya, bagian Dirosah. Permintaan yang kemudian kita diskusikan, akhirnya kita tentukan jam pagi itu digunakan untuk jam Dirosah. Karena Dirosah tidak mau menggunakan blok. Boleh kalian catat. Dirosah tidak menggunakan blok, bukan tidak mau, ya mungkin ada pertimbangan ya. Dirosah tidak menggunakan blok. Pertimbangannya itu nanti mungkin bisa dikaji, ditindaklanjuti ke bagian Dirosah ya. Itu. Jadi kami berikan space yang memang tidak mau blok, kita taruh di pagi hari. Nah, adik-adik semuanya terkait masalah itu, itulah yang menjadi tantangan. Karena jamnya terlalu pagi, kadang sinyalnya susah, harus begini dan begitu. Itu sebenarnya sudah di luar tanggung jawab kami. Karena kenapa? Ya, kalau masalah jaringan itu sebenarnya adalah wewenang institusi di atas. Saya tidak akan menyebut institusinya siapa, tetapi memang sudah institusi di atas. Bahwa mendapatkan hak yang sama di seluruh warga negara itu adalah tanggung jawab dari pemerintah. Iya apa enggak? Menyediakan jaringan internet, bahkan kalau saya waktu itu mohon maaf, boleh nanti dicek kalau saya salah mohon diluruskan, bahwa Pak Nadiem Karim selaku Menteri Pendidikan kaget ternyata tidak seluruh di Indonesia, wilayah di Indonesia itu tersaluri oleh jaringan internet yang baik. Nah, tentu saja itu ranahnya
Kementerian Pendidikan beserta dengan Kementerian Kemeninfo mungkin ya. Itu intinya ranahnya pemerintah menyediakan itu semua. Ya semoga dengan kejadian ini pemerintah memahami bahwa ada spot-spot tertentu yang tidak ada jaringan internetnya. Nah, itu harus dipertimbangkan. Nah, bagaimana dengan kami? Mohon maaf adik-adik, bukannya kami ingin lepas tangan atau tidak mau ikut campur, tidak. Makanya kami membuat jadwal itu kami share sepekan sebelum proses kegiatan belajar mengajar kami share. Tujuannya apa? Adik-adik punya planning, adik-adik punya, oh nih, makanya waktu kalian saya ingat, tolong, saya lupa tapi saya ingat kalimat saya, kalian ingat-ingat di mana titik yang menurut kalian sinyalnya bagus itu dipertahankan. Saya pernah mengucapkan kalimat itu. Jadi kami share jauh-jauh hari, tujuannya apa? Agar adik-adik bisa prepare di mana spot-spot yang baik untuk proses pembelajaran. Dan untuk yang dirosah, saya ulangi, untuk konten dari isi pembelajaran itu memang bukan ranahnya kami. Tapi kalau untuk proses pembelajarannya itu ranahnya kami. Proses dalam tanda kutip jadwalnya, jamnya, kemudian kapan mereka ujiannya, itu memang kami punya ranah. Tapi kalau untuk materi di dalamnya, itu sebenarnya bukan ranah kami. Tapi ranah kami di sini, memberikan haknya mahasiswa, itu ranah kami. Terima kasih masukannya, karena selama ini kami nggak tahu. Insya Allah nanti akan kami tindak lanjuti terkait masalah materi di Rosah yang semoga kedepannya bisa di-share ke mahasiswa, kan gitu. Baik itu Mbak, saya kira. Baik Pak, jawabannya sangat memuaskan. Mungkin nanti apabila ada waktu, siapa tahu ada diskusi bersama prodi dan pondok, itu bisa disampaikan sebagai salah satu topik pembicaraan. Selanjutnya, tadi kita sudah berbincang-bincang nih Pak, udah lumayan jauh, udah sampai LMS, dari perkuliahan daring sampai LMS gitu, udah dijelasin sejarah-sejarahnya. Terus mungkin kita sebagai mahasiswa kemarin masih kaget ya Pak, karena perpindahan atau transisi dari Edmodo menuju ke LMS. Terus kemarin juga karena ketidaksempatan atau adanya kendala sehingga tetapi kita diberikan untuk penggunaan LMS. Nah, untuk buku panduan itu sendiri mungkin mahasiswa itu masih kurang memahami sehingga masih banyak dari mahasiswa yang kebingungan. Terus masih banyak mahasiswa itu yang kaget karena perpindahan tersebut, Pak. Ya, baik. Mahasiswa itu yang mengeluhkan bahwa LMS itu jaringannya harus bagus, Pak. Karena kita lagi diskusi, baru masuk nih grup diskusi LMS, terus tiba-tiba nih keluar gara-gara jaringannya yang kurang, lagi error seperti itu. Terus waktu masuk kembali, itu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman atau pertanyaan yang kita berikan dan jawaban yang diberikan teman-teman itu tenggelam. Jadi kita tidak tahu terkait dengan diskusi hari itu, begitu Pak. Mungkin karena kurang kesiapan dari kita dan karena kita juga masih bingung untuk penggunaan LMS, jadi kita lebih memikirkan, oh kayaknya WhatsApp group lebih efektif seperti itu Pak. Tapi kalau dilihat lebih lagi, mungkin LMS itu lebih baik karena kita ketahui bahwa di LMS itu ketahuan mahasiswa yang masuknya jam berapa, terus keluar lagi tertera, dan lain sebagainya gitu. Iya, baik. Jadi begini, kemarin itu sebenarnya kalau kalian waktu di praktikum daring ya, kita ada grup daring 2, praktikum daring 4, dan praktikum daring 6. Itu kalau nggak salah waktu itu saya atau Pak Aris yang men-share bahwa
kita akan ada lakukan uji coba. Kita akan melakukan uji coba itu kan. Kita melakukan uji coba. Namun Mbak Cici sebenarnya minta maaf nih. Mungkin saya nggak bisa terlalu lama lagi ya karena baterai HP karena di sini listriknya masih mati. Jadi saya nggak bisa cas. Tapi nanti nanti akan saya beritahu lah kalau kira-kira tinggal berapa lagi akan saya beritahu. Oh, gitu. Baik. Waktu baik Aden. Terbatas, Pak. Hanya jam 3 Tapi kelihatannya nggak nyampe jam 3 deh, Pak. Sempat akan melakukan suatu kegiatan di situ, try out ya, istilahnya trial and error. Nah, pada waktu mau kita coba trial and error itu, LMS sudah error duluan. Jadi jadwal yang rencana kita mau trial and error, itu error duluan. Akhirnya dilakukan perbaikan hampir 5 hari perbaikan. Dan padahal kita sudah mundur 1 pekan loh itu. Dari jadwal yang sudah kita share, itu kita sudah mundur 1 pekan. Ternyata awal kita mau coba, error, nggak bisa. Mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, hari Rabu, hari Kamis itu baru bisa. Alhamdulillah. Ini udah terang nih, alhamdulillah nyala. Baik. Nah, akhirnya itulah tadi kenapa kita berpikir bahwa ini nggak bisa maksimal. Kita memaklumi pasti akan banyak. Makanya di dalam selama sebentar ya saya tak cari kipas, panas banget. Sebentar saya jalan saya jawab. Jadi akhirnya ada di semuanya kita tuh tetap mempertahankan namanya grup diskusi WA, kita masih mempertahankan Google Meet. Karena kenapa? Kita tahu sendiri bahwa LMS belum, kalau kita paksakan LMS nggak akan jalan kegiatan belajar mengajar. Ya, sehingga akhirnya adalah LMS itu sebagai induknya persis kayak Edmodo dulu. Sementara itu yang penting paling tidak hal yang prinsip-prinsip itu sudah disampaikan sudah disampaikan di LMS. Mohon maaf ya sambil jalan jadi rada susah mikirnya. Nah, oke, baik. Sudah ada grup aduan untuk Iya, tapi sekali lagi grup aduan itu sebenarnya lebih fokus ke ketika kita masuk LMS nggak bisa, banyakannya di situ sih. Bentar lagi mau azanin. Nah, jadi intinya bahwa ke depan, insya Allah ke depan kita akan perbaiki kembali LMS, nanti proses diskusi full kita efektifkan di LMS. Tapi untuk sementara kita recordnya pakai itu dulu, pakai grup WA diskusi, grup tutorial, kemudian ada Google Meet. Seperti itulah. Jadi kesalahan nggak di mahasiswa ya. Saya sekali lagi, kesalahan nggak di mahasiswa, tetapi saya juga nggak menyalahkan dari institusi, enggak. Inilah sistem. Namanya sistem ketika dibuat, errornya baru kelihatan kalau sudah dijalankan. Kita naik motor, ini saya buat analog ya. Kita bisa mengatakan motor A ini enak dibandingkan motor B kalau kita sudah mencobanya. Ya apa enggak? Kalau kita belum pernah mencobanya, enak mana? Enak A lah. Kamu udah pernah naik motor A? Belum. Kamu udah naik motor B? Belum. Nah, kamu nanya dari mana? Ya, katanya orang-orang. Kan nggak bisa. Kalau menilai dalam sebuah sistem. Gitu. Ya, kurang lebihnya itu, Mbak Cici. Baik, Pak. Karena kita mengingat waktu, mungkin ini rada kita percepat ya, Pak ya. Iya. Baik Pak, ini tadi kita sudah menjelaskan, menjabarkan dari
cukup jelas dan mungkin ini bisa menjawab pertanyaan dari mahasiswa aduan LMS belum terbiasa dengan hal begitu, Pak. Selanjutnya itu terkait dengan PKK, Pak. Kenapa? Terkait dengan PKK. Saya minum ya. Oke, Pak, nggak apa-apa, dilanjut. Terkait dengan PKK sendiri, sebagai khususnya semester mungkin kemarin sudah PKK, tetapi memang PKK-nya diundur. Nah, untuk PKK-nya semester 8 itu bakal diadakan, kata kakak-kakaknya, insya Allah bakal diadakan setelah Lebaran. Nah, apakah hal tersebut itu membuat keterlambatan kelulusan untuk kakak-kakak terdekat, dan bagaimana dengan PKK yang diadakan untuk semester 4 dan semester 6 yang akan karena pada dikirim siswa itu kan saran untuk dilakukan PKK di tempat masing-masing, tetapi kami berpikir bahwa dosen dan jajarannya sudah memberikan yang terbaik. Nah, sehingga apabila kita PKK di tempat masing-masing, pasti minusnya bakal lebih banyak, gitu, Pak. Ya, baik. Bapak seperti apa? Ya, baik. Yang pertama adalah saya sampaikan untuk PKK yang semester 8, tanggal 12 April sampai 1 Mei, itu adalah gelombang 1 PKK semester 8. Kita menggunakan 3 rumah sakit, Darjolo Kito, Nur Hidayah, sama PDHI. Itu sudah jalan. Belum jalan, maksudnya tanggal 12 April sampai 1 Mei, insya Allah. Dari institusi sudah ACC, dari rumah sakit ACC. Clear. Kecuali ada faktor lain, itu beda lagi. Jadi sementara ini kita sudah jalan, insya Allah dengan total mahasiswa 50 mahasiswa di semester 8 jalan duluan. Ini ada kriterianya, saya sampaikan. Ada kriteria syarat bisa masuk di kloter 1 praktek klinik keperawatan untuk semester 8. Syaratnya apa? 1, dia sudah masuk di bab 4 dan 5 skripsi. Jadi kalau dia belum masuk di bab 4 dan 5 skripsi, maka tidak akan bisa masuk di kloter 1. Karena kenapa? Kita berpikir sudah masuk bab 4 dan bab 5. Bahkan ada yang 2 atau 3 orang itu sudah ACC untuk maju pendadaran, maka kita dahulukan. Seperti itu. Dan kloter kedua untuk PKK itu masuk tanggal 17 Mei. 17 Mei sampai berapa ya? Juni ya berarti ya. Saya lupa pastinya, sampai tanggal bulan Juni. Memang sengaja kita buat kloter dan tidak kami paksakan. Saya garis bawahi. Di link yang kami buat, itu mahasiswa silahkan memilih. Mau kloter 1, kloter 2, atau kloter 3. Hampir semuanya masuk kloter 1. Kakak tingkatmu memilih semuanya ambil kloter 1. Tapi kan nggak mungkin. Akhirnya kita buat, ternyata yang sudah bab 4, bab 5 segini, yang sudah ACC pendadaran segini, yang selesai seminar proposal segini, yang masuk pengambilan data segini. Nah, seperti itu. Jadi urutannya, kriterianya adalah masuk bab 4, bab 5, atau ACC pendadaran. Turun di bawahnya adalah pengambilan data. Pengambilan data, pengolahan data. Turun di bawahnya pengambilan data. Turun di bawahnya selesai seminar proposal, selesai revisi uji etik. Turun di bawahnya lagi selesai seminar proposal, belum revisi, belum uji etik. Turun lagi di bawahnya baru bab 1, 2, 3, belum seminar proposal. Itu kriterianya. Jadi jelas bahwa insya Allah, karena targetnya itu di bulan Juni kalau nggak salah ya wisudanya. Insya Allah kami yakin
total kakak tingkat kalian yang semester 8 kurang lebih sekitar 120-an ya. Kalau ini kita berjalan di kloter 150, itu saya kira sudah sekitar 75, kurang 70. Kalau nanti kloter kedua itu jalan, ada 100. Ada 100 insya Allah, kalau nggak ada halangan, bahkan bisa lebih, 100 orang semester 8 yang sudah siap untuk lulus cepat. Itu 50 mahasiswa itu, kalau sekali lagi ya, tentu saja setelah ujian pendadaran selesai, belum tentu langsung dikatakan bisa lulus, karena kan ada revisi dulu. Tergantung dari mahasiswanya, berapa lama dia revisinya. Jadi setelah ujian pendadaran. Nah, itu harus diperhatikan, harus dipertimbangkan. Oke? Bentar. Baik. Ya, itu nggih. Itu ya intinya. Terus untuk yang semester 6 dan 4, sekarang adik-adik terkait pandemi ini alurnya kami rubah. Saya selaku penanggung jawab praktek klinik keperawatan baik itu jiwa maupun klinis, kita buat kebijakan, kita rubah. Kita minta izin ke institusi studi sosial global dulu. Karena pengalaman saya 2 kali tidak bisa jalan karena tidak ada izin dari institusi studi sosial global. Akhirnya kita rubah sistemnya. Minta izin ke institusi dulu, ACC, setelah itu kita pengajuan ke rumah sakit, ACC, kita jalan. Nah, gitu. Jadi untuk semester 6 dan semester 4 kita di jadwal awal untuk PKK semester 4 semester 4 itu akan dilaksanakan di bulan Agustus. Di bulan Agustus. Yang semester 6 itu di tanggal 14 Juni. 14 Juni. Itu jadwal sementara loh ya. Bisa berubah karena mengingat apa? Pemerintah mengatakan tidak boleh mudik. Secara tidak langsung apa? Berarti arus mudik dan arus balik akan di-stop oleh pemerintah. Itulah yang akan menjadi pertimbangan kami juga. Jadi jadwal pastinya kami tidak bisa, belum kami sampaikan ke mahasiswa. Karena apa? Termasuk jadwal dimulainya kegiatan belajar mengajar KBM secara offline. Kita sudah punya, tapi kita nggak bisa share ke mahasiswa. Karena kenapa? Pemerintah masih berpatokan tidak ada arus balik dan arus mudik. Arus mudik, pulang kampung. Mudik, otomatis kan balik. Kayak kalian yang sudah pulang, kalau mau ke Jogja namanya arus balik. Lah itu boleh apa enggak? Kan gitu. Nah, masalahnya di situ. Makanya kami masih pertimbangkan itu semua. Semoga dalam waktu dekat tidak mepet-mepet akan rilis dari pemerintah seperti apa, dari institusi, kemudian prodi akan mengikutinya. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Sudah menjabar dan sudah terjawab semua. Semoga ini bisa menjadi bagi pertanyaan-pertanyaan mahasiswa, begitu Pak. Mohon maaf untuk pertanyaan terakhir, mungkin saya gabungkan saja untuk mengingat waktu juga sampai. Untuk SK di bulan Januari itu, apakah bakal ada SK turun kembali atau bagaimana Pak? Apakah tetap pada SK semestinya di bulan Januari atau nanti bakal ada SK-SK baru untuk program keperawatan? Selanjutnya, hal apa sih Pak yang mungkin mempengaruhi konsep atau jadwal yang tertera di SK tersebut Pak? Karena kita kan juga nggak tahu, karena mengingat arus balik dan arus mudik juga belum tahu gimana nanti kita pulang ke Jogja. Serta
apakah ada bantuan dari pihak prodi terkait kuota atau potongan sebagainya seperti itu. Karena sekarang yang daring mungkin ya baik. Ya, terima kasih. Pertanyaan terakhir tapi lumayan ini jawabnya. Ya, baik. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi itu tadi sudah saya sampaikan bahwa kita masih ngikuti ya aturan dari pemerintah. Intinya itu, Mbak. Kemudian yang kedua, insya Allah kalau dari institusi, dari prodi sudah memberikan masukan, sudah ke institusi bahwa kedatangan mahasiswa untuk mahasiswa keperawatan seperti itu tadi, kita jadwalkan kedatangannya. Tidak bareng. Kita buat bertahap. Tuh. Terus yang berikutnya lagi, apa tadi ya? Apa tadi saya lupa. Masalah kalau kedatangannya itu. Aku lali yang berikutnya. Pertanyaannya. Gimana, Pak? Pertanyaannya dari pemerintah. Kemudian insya Allah dari institusi prodi sudah siap. Sebelum masalah mungkin nanti ya, karena kita masih rapat ya, seharusnya ada SK baru. Harusnya ada SK baru. Tapi sekali lagi bahwa untuk menerbitkan SK atau surat edaran itu adalah ranahnya institusi. Prodi tidak bisa. Karena kita di bawahnya institusi kita mengikuti. Kalau institusi bicara ini, ya prodi harus jalan. Tapi harus dipahami bahwa prodi juga sudah mengajukan usulan kepada institusi terkait begini, nanti dimusyawarahkan bagaimana jalan terbaiknya. Idealnya harusnya ada edaran terbaru. Idealnya. Karena mengingat ada pergeseran waktu di situ. Mengingat pergeseran waktu. Kurang lebih seperti itu. Yang terakhir masalah subsidi. Nah, itu saya jawab dengan tegas, itu bukan wewenangan prodi. Nah, ya, itu semua kecuali karena sistem pembayaran itu terkolek jadi satu, terfokuskan di institusi. Jadi mungkin terkait masalah itu bisa langsung ditanyakan ke, ini saran dari saya, mungkin nanti bisa podcastnya ke kemahasiswaan sama ke bagian WK1 akademik sama keuangan. Nah, 3 ini, keuangan institusi. Boleh kok nanya. Ya, saya nggak bisa memberikan jawaban ya, bagaimana, apakah harusnya ada apa enggak. Ya, intinya bahwa itu bukan kewenangan kami. Kami berharap yang terbaik buat kalian. Intinya itu. Mohon maaf ya, saya nggak bisa menjawab kalau yang terkait itu. Baik, Pak. Kita sudah berbincang-bincang, nggak kerasa ini udah masuk hampir 4 jam, Pak. Emang dirasa waktunya cepat berlalu karena kita sebenarnya masih banyak mungkin diskusi-diskusi selanjutnya yang melibatkan. Semoga diskusi kita ini dapat berjalan dengan lancar dan juga silaturahmi kita terjalin lancar supaya ke depannya prodi tidak bosan untuk menjadi tempat kami mengeluarkan keluh kesah dan menjawab pertanyaan keluh kesah dari mahasiswa, gitu Pak. Oke. Insya Allah enggak ya. Insya Allah enggak ada lah namanya. Ya, saya ibaratkan anak sama bapak lah. Apapun yang terjadi ya tetap akan diterima baik. Selama penyampaiannya baik, saya kira akan diterima dengan. Dan kami juga terima kasih dari prodi ada kontrol dan balance-nya. Dari adik-adik nikah tetap berkarya, tetap kritis, tetap membangun, membersamai, dan memberikan solusi. Nah,
antara adanya suatu kebuntuan atau ketidakpahaman yang terjadi di lingkungan mahasiswa. Dan terima kasih juga kami dari Prodi Himika juga punya peran aktif dalam meluruskan segala bentuk komunikasi yang mungkin simpang siur, yang mungkin sebenarnya Prodi tidak mengeluarkan, tiba-tiba ada di kalangan mahasiswa, atau dari institusi tidak mengeluarkan, tiba-tiba muncul di kalangan mahasiswa. Kami ucapkan terima kasih telah dibantu untuk meluruskan berita-berita seperti itu. Intinya itu, terima kasih semuanya kepada Himika ini. Semoga semakin jaya, semakin hebat, semakin luar biasa, dan tentunya tetap menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Ya. Menjadi awal podcast kita. Semoga bakal terjadi podcast-podcast selanjutnya di depan. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Ke depannya makin jaya lah Himika. Tiba kok, yang sekarang kan Pak Made kan? Energik. Iya. Kalian rugi kalau nggak nanya-nanya ke Pak Made banyak. Ya. Pengalamannya banyak, temannya banyak, tanya. Kami berharap Himika di bawah kepemimpinannya Pak Made nanti menjadi lebih baik, menjadi muda, pemikirannya luar biasa, menciptakan karya-karya yang spektakuler, dan tentu saja tetap menjadi pribadi yang santun, yang bijaksana, yang tetap menjunjung tinggi akhlak dan adab. Baik Pak, mungkin sedikit saya simpulkan dari cerita pada siang hari ini bahwa apa yang dilakukan oleh para dosen itu sebenarnya dipikirkan lebih matang dan sudah dipikirkan jauh-jauh hari bagaimana agar mahasiswanya itu dapat menyerap dan menerima pembelajaran. Untuk masalah teknis seperti karena kita tahu bahwa aplikasi pasti bukan aplikasi tetapi website LMS seperti itu pasti akan terjadi jaringan atau trouble sendiri, dan itu tidak menyalahkan dari pihak kampus atau prodi serta mahasiswa. Selanjutnya itu terkait PKK itu insya Allah bakal diadakan setelah Lebaran ini, dan kedatangannya itu nanti tidak sekaligus datang tetapi secara bergantian, dan PKK dari semester 8 nanti dilanjutkan semester 4. Untuk itu sendiri insya Allah tidak akan terjadi kemunduran, dan sesuai target dari prodi juga udah berusaha dan memberikan yang terbaik untuk mahasiswa 8 yang akan lulus di tahun ini. Dan untuk terkait biaya, mungkin dari prodi memang tidak ada ranahnya di sana. Nah, kita diskusikan lebih lanjut atau bisa kita tanyakan lebih lanjut kepada Waka 1, akademik dan bagian keuangan. Begitu, Pak. Baik, Pak. Sebelum kita tutup podcast kita pada siang hari ini, kita dokumentasi terlebih dahulu. Oke. Kayaknya sudah, Pak. Baik, Pak Ardian, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila kami mengganggu kegiatan Bapak. Saya tutup dan saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.